Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saida. Saya dari PGMI 2C dengan NIM 21.13.000071. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah usul fikih. Bertemakan, saya mengambil tema yaitu perbedaan antara ijtihad, ittiba' dan taklid. Langsung saja di sini saya akan menerangkan yang pertama yaitu ijtihad, di mana ijtihad ini adalah secara bahasa yaitu berarti jahada. Kata ini berarti dari kesanggupan, dapat juga disebut sebagai sebuah usaha atau bersungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja untuk mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis secara jelas. Dari Imam Al-Ghazali itu sendiri mendefinisikan bahwa ijtihad itu adalah usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mengetahui hukum syariat. Ada juga berpendapat dari Imam Abu Zahra bahwa usaha seseorang ahli fikih dengan kemampuannya dalam mewujudkan hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah upaya sungguh-sungguh dari seorang ahli fikih untuk bisa menentukan atau mewujudkan hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dicontohkan mengenai ijtihad yaitu seperti pengambilan atau penentuan satu Syawal, penentuan satu Ramadan, bahwa di situ di penentuan satu Syawal, penentuan satu Ramadan, para ulama ini berdiskusi mengenai kapan munculnya. Kita harus melihat bahwa sudah terlihat hilalnya atau belum, bahwa di situ beberapa contoh ijtihad yang nantinya diikuti oleh bahwa nantinya penentuan satu Syawal dan satu Ramadan ini nantinya akan diikuti oleh semua umat Islam. Yang kedua yaitu setelah ijtihad, yang kedua itu ada ittiba'. Pengertian dari ittiba' itu sendiri yaitu berasal dari bahasa Arab yang dari kata kerja yaitu fi'il ittiba'a yattabi'u ittiba'an, yang artinya adalah mengikuti atau menurun. Ittiba' yang dimaksud di sini adalah menerima perkataan orang lain dan yang menerima itu adalah mengetahui alasan perkataannya gitu. Jadi di samping itu ada juga yang mendefinisikan bahwa ittiba adalah menerima perkataan seseorang dengan dalil yang lebih kuat. Jadi ittiba di sini itu adalah seseorang ketika kita menerima perkataan dari seseorang itu tanpa mengetahui alasannya, tanpa mengetahui perkataannya, mengetahui alasannya atau mengetahui perkataannya, tapi kita ada dalilnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ittiba adalah mengambil atau menerima perkara seorang faqih atau mujtahid dengan mengetahui alasannya secara tidak terikat pada salah satu mazhab yang mengambil suatu hukum berdasarkan alasan yang dianggap lebih kuat dengan jalan membandingkan. Jadi ittiba ini adalah mengikuti atau menurun seseorang dengan kita mengetahui alasannya, dengan kita mengetahui dalilnya, dengan kita mengetahui apa hadis atau riwayatnya. Bisa saya contohkan bahwa ittiba, salah satu contoh ittiba yaitu makan labu dari dari Sunan Abu Dawud menceritakan kepada kami bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata, seorang penjahit pada zaman dulu, seorang penjahit itu mengundang Rasulullah SAW untuk datang ke acara makan yang diadakan oleh penjahit tersebut. Dan Anas berkata bahwa Rasulullah SAW mengajak Anas bin Malik untuk ikut menghadiri acara makan tersebut. Dan di sana, setelah datang di sana, Kanjeng Nabi disuguhkan banyak makanan,
roti yang terbuat dari gandum, dan juga terdapat labu dan dendeng tapi di sana Rasulullah mencari-cari labu yang ada di nampan tersebut dan Anas melihatnya, dan semenjak itu Anas bin Malik tadi suka dengan labu tersebut, dan itu adalah salah satu contoh yang bisa dicontohkan bahwa Anas bin Malik mengikuti apa yang Kanjeng Nabi, apa yang Rasulullah sukai, yaitu seperti makan labu tadi tanpa ya itu tadi kita melihat dari perkataan dari Anas bin Malik, kita melihat bahwa Rasulullah suka dengan makan labu. Yang ketiga adalah taklid. Taklid berasal dari kata qolada yuqallidu taklidan, yang artinya taklid itu adalah meniru, menyerahkan, menghiasi dan menyimpangkan. Secara istilah taklid itu mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya. Tadi kan ittiba, kita mengikuti pendapat orang lain tapi kita mengetahui alasannya, dan taklid ini mengikuti pendapat orang lain tanpa kita mengetahui alasannya itu apa. Jadi ada juga yang mendefinisikan bahwa taklid itu menerima pendapat orang lain, mengamalkannya tanpa mengetahui alasannya, atau engkau tidak tahu alasan perkataan tersebut. Dan Imam Ghazali juga mendefinisikan bahwa taklid adalah menerima ucapan tanpa alasan, hujjah atau dalil. Secara terminologi, pengertian dari taklid secara ahli usul, bahwa taklid itu mengambil perkataan dari orang lain tanpa mengetahui dalilnya, dan disimpulkan bahwa taklid itu kita mengambil, meniru, kita mencontohkan. Dan tadi taklid itu berpegang atau jadi penjelasan tadi bahwa saya menyimpulkan bahwa taklid dan antara taklid dan ittiba itu, yang taklid itu adalah berpegang atau mengamalkan keterangan mujtahid tanpa harus mengetahui dalilnya. Sementara ittiba kita mengambil, menerima perkataan mujtahid dengan kita mengetahui alasannya, gitu. Jadi orang yang itu perbedaan antara taklid dan ijtihad. Dan ini mengenai ijtihad, orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, bersungguh-sungguh dalam memeriksa dan memahami dalam akan keterangan ayat Al-Quran dan hadis, itu dinamakan mujtahid. Sedangkan ittiba yang artinya asal atau yang menurun, bahwa orang yang berittiba itu namanya muttabi, tidak muttabi, orang yang menurut seperti yang dimaksud adalah muttabi, berarti dia ittiba menurun atau mengikuti dengan tahu alasannya itu apa, namanya muttabi. Sedangkan taklid dia menurun apa yang dikatakan tapi kita tidak mengetahui alasannya, tidak mengetahui dalilnya, itu namanya muqallid. Jadi cukup mungkin, terima kasih. Itulah paparan materi yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan mengenai ijtihad, ittiba dan taklid. Semoga bagi para pendengar bisa memahami apa yang saya paparkan di materi ini, yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata atau keterangan yang saya sampaikan, saya ada kekurangan, ada dari materi saya yang saya sampaikan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.